Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri dan menyanyikan puji-pujian sukacita karena Tuhan kita Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Dalam Yesus kita bersaudara. Sukacita dalam Yesus tidak bisa dihentikan atau dimatikan oleh apapun. Virus corona yang menular dan mematikan pun tidak akan mematikan sukacita kita, karena kemenangan telah kita miliki dalam Yesus Kristus. Kita menyanyikan lagu Ku Menang. Saudaraku, mari hening, beningkan hati dan pikiran. Kita memasuki rumpun menghadap Tuhan. Yesus yang telah bangkit dan hidup, Dia pun sekarang hadir di tengah ibadah Paskah keluarga kita. Surga bergema.
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Saudara-saudara, dalam ibadah kita pada hari ini, nas pembimbing diambil dari 1 Korintus pasal 15, ayat 54b hingga ayat yang ke-57, yang menyatakan, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Doa di hari Paskah. Ya Bapa, di kemarin dan kemarin lagi kami menangis, seluruh alam ciptaan menangis, meratap, sedih, memandang pada yang tersalib. Anakmu, Yesus, Mesias dan penebus. Dia tersalib karena menanggung salah, khianat, dan dosa kami. Dia tersalib karena ditolak dan disingkirkan oleh dunia ciptaan. Bagaikan saudara-saudara kami, korban COVID-19 yang masih sakit, bahkan yang telah mati. Mereka ditolak dan tersingkir dari halayak. Tiada teman dan handai taulan. Semua lari, menyingkir karena takut mencekam. Ya Bapa, di kekinian pagi ini, kami sekeluarga Engkau bangunkan untuk menghirup damai taman yang sunyi, untuk menjemput fajar baru dalam madah kemenangan. Karena kubur dan maut telah dikalahkan, Engkau telah membangkitkan Yesus dari mati yang tak berperi. Yesus, Tuhan kami, telah bangkit. Ya, Dia bangkit untuk menghapus air mata para orang tua, anak, kakak, adik, suami, istri, opa, cucu kami semua. Karena kehilangan yang dicintai di masa pandemi. Dia bangkit untuk memberi hidup baru dan harapan baru. Ya Yesus yang telah bangkit,
Bangkitkanlah kami untuk menatap hari esok. Bangkitkanlah asa di tengah raga yang makin payah. Hidupkanlah iman dan imun di tengah pandemi yang masih mengancam. Dalam sujud yang penuh damba, kami berseru, nyatakanlah kuasa kehidupan-Mu dan matikanlah sebaran COVID-19 dari bumi dan negeri pertiwi, agar kami dapat bernyanyi dan beribadah bersama lagi, agar kami bisa bekerja dan bersekolah lagi, merendah hidup dan berbakti yang penuh arti. Syukur dan termulialah nama-Mu, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita menyanyi Kidung Jemaat 303A. Berita kebangkitan Yesus terambil dari Injil Matius 28 ayat 1 sampai dengan 18. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergilah dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukannya segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam
dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita itu tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah kami dalam Yesus Kristus, di hari Paskah ini kami umat-Mu kembali akan mendengarkan firman-Mu, berita di sekitar Paskah. Kami mohon Tuhan tuntun dan bimbing kami dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, agar biarlah firman-Mu tetap menjadi suluh dalam setiap langkah kehidupan kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, silakan berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Baru. Kitab Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8 yang mengatakan, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat,
inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita di dalam ibadah Paskah pada hari ini adalah Allah memberi hidup. Saudara-saudara, puji Tuhan bahwa kita masih dapat merayakan Paskah pada tahun ini. Meski kita merayakannya dalam suasana keprihatinan karena pandemi virus corona atau COVID-19 yang sampai saat ini masih mengancam kehidupan manusia. Lalu di dalam suasana PSBB atau pembatasan sosial berskala besar yang diterapkan oleh pemerintah, tentu ini juga adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk kita bisa menghentikan persebaran dari virus yang mematikan ini. Di sisi yang lain, Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, di tengah kita bersyukur merayakan Paskah, tidak berarti bahwa kita tidak datang kepada Tuhan bersyukur atas apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Karena itu peristiwa Paskah, bangkitnya Kristus ini mau menguatkan juga bagi kita. Bahkan melalui Paskah ini, kita semua sebagai umat Tuhan mau diingatkan bahwa Allah adalah Allah yang peduli kepada kita. Allah adalah Allah yang setia, mengasihi kita semua. Dan karena itu, Ibu Bapak dan saudara-saudara, dalam suasana kita merayakan Paskah walaupun di dalam keprihatinan, namun tidak berarti kita kehilangan sukacita untuk semua karya yang sudah Allah lakukan bagi kita. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, pada hari ini di dalam perayaan Paskah ini, firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 ini mengisahkan sekitar kebangkitan Kristus. Dalam kesaksian dari Injil Markus dikatakan bahwa setelah lewat hari Sabat, beberapa wanita yaitu Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus serta Salome, mereka
membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Ibu bapak dan saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh para perempuan ini, inilah wujud dari kasih mereka kepada Allah yang sudah menyatakan kasih-Nya juga kepada mereka. Mereka ingin melakukan yang terbaik walaupun apa yang sedang mereka hadapi bukanlah satu hal yang mudah. Kehilangan orang yang mereka kasihi. Tetapi saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, para wanita ini berupaya semampu yang dapat mereka lakukan. Karena itu pada pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, dikatakan setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Dengan tujuan untuk meminyaki Yesus tadi, atau untuk merempah-rempahi Dia. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, namun ternyata di dalam perjalanan mereka menuju kuburan itu, terjadi sebuah percakapan terkait dengan siapakah yang akan mengatasi persoalan mereka, yang akan mengatasi masalah yang akan mereka hadapi, yaitu terkait dengan batu yang sangat besar yang menutupi kubur itu. Mereka berkata, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari kubur? Tetapi walaupun dalam pergumulan itu, walaupun di dalam tanda tanya yang besar, tidak menghentikan langkah mereka untuk tetap pergi menuju makam itu. Untuk melakukan apa yang dapat mereka lakukan yang terbaik bagi Dia. Ternyata ibu bapak dan saudara-saudara, yang menjadi pergumulan dari mereka itu telah terjawab. Karena setibanya mereka di tempat itu, mereka melihat batu yang sangat besar itu telah terbuka. Sehingga tidak ada lagi pergumulan terkait dengan bagaimana mereka mengatasi persoalan itu. Saudara-saudara, karena itulah mereka kemudian masuk ke dalam makam itu untuk menjumpai Dia yang dimakamkan di tempat itu. Namun ternyata bahwa ketika mereka masuk, mereka tidak melihat jenazah itu. Malah mereka menemukan seseorang yang dikatakan seorang muda di dalam ruangan itu. Mereka pun dikatakan sangat terkejut. Saudara-saudara, orang muda itu pun menyapa mereka dengan mengatakan, jangan takut. Bahkan ia menyampaikan kepada mereka, pada para wanita ini, tentang sosok yang sedang mereka cari, yaitu Yesus orang Nazaret itu. Ia katakan, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan Dia. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang menjadi kerisauan dari para wanita tadi mau diubah oleh orang muda ini. Ia mau mengubah ketakutan mereka menjadi sebuah sukacita, menjadi sebuah harapan. Sehingga ia katakan, jangan takut. Dia yang disalibkan itu telah bangkit. Sebagai bukti bahwa ia telah bangkit, ia tidak ada di tempat ia dibaringkan. Karena ia telah bangkit dari kubur ini. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, tentu ini adalah kabar gembira
tetapi juga kabar yang mungkin bagi para wanita adalah satu kabar yang sulit untuk mereka terima, sulit yang mereka pahami, sulit yang untuk mereka cerna, karena nampaknya ini adalah sesuatu yang mustahil. Tetapi dalam perasaan dikatakan sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Inilah suasana hati yang ada pada mereka. Ada suatu rasa yang dimana membuat mereka merasa gembira, tapi juga dicampur dengan sebuah perasaan-perasaan yang, ya katakanlah perasaan-perasaan yang membuat mereka masih berada di dalam keraguan. Ya. Tetapi apapun juga yang telah dikatakan kepada mereka, itu adalah satu kabar gembira, kabar sukacita, yang dimana tentu kabar ini adalah kabar yang bukan hanya mendatangkan sukacita bagi para wanita ini, tetapi juga menjadi kabar bagi setiap orang percaya bahwa ia telah bangkit. Dan kebangkitan Tuhan ini membuktikan bahwa maut tidak berkuasa atasnya. Bahkan kematian bukanlah akhir dari kehidupan itu. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ia telah bangkit dari antara orang mati. Karena dia adalah Allah yang berkuasa. Dan karena itu, sebagai anak domba Allah yang sulung, yang sudah dipersembahkan sebagai korban, ia sekarang telah dibangkitkan. Mau menyatakan juga kepada kita bahwa setiap orang yang percaya kepadanya, mereka juga akan dibangkitkan. Makanya Rasul Paulus juga pernah mengatakan bahwa sia-sialah iman percaya kamu jika Kristus tidak dibangkitkan. Saudara-saudara, kebangkitan Kristus ini memastikan dalam iman percaya kita bahwa setiap orang yang percaya juga akan dibangkitkan bersama dengannya. Karena itu mari kita bersyukur dalam merayakan Paskah ini, Ibu Bapak dan saudara-saudara. Walaupun kita diperhadapkan dengan pandemi virus corona, tetapi biarlah kiranya semua itu tidak menakutkan kita. Namun walaupun kita diyakinkan melalui firman-Nya untuk tidak perlu takut, cemas, tetapi tetaplah berhati-hati. Tetaplah kita menggunakan hikmat yang Tuhan berikan, supaya kita tetap konsekuen mematuhi apa yang sudah menjadi ketentuan pemerintah dalam rangka upaya untuk menghentikan persebaran virus corona ini. Dengan kita mematuhi aturan ketetapan pemerintah ini, bukankah itu juga sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan, karena pemerintah juga adalah hamba-hamba Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, oleh karena itu saya tidak henti-hentinya mengingatkan kepada kita sebagai umat Tuhan. Mari kita tetap melaksanakan apa yang sudah ditetapkan itu. Stay at home, tetap tinggal di rumah, supaya biarlah virus itu tidak menjangkiti, menulari banyak orang. Dengan demikian, sanalah kita dapat mengalahkannya. Bersyukurlah di tengah-tengah kita menghadapi masalah ini, tetapi ada kekuatan yang boleh kita dengar melalui firman-Nya di hari Paskah ini, bahwa kematian bukanlah akhir dari kehidupan, tetapi ada janji Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Melalui iman kita kepadanya,
kita juga memiliki semangat untuk terus kita memuliakan Dia. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Jemaat yang dikasih di dalam Tuhan, marilah kita masuk di dalam doa syafaat, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami dalam Yesus Kristus, terima kasih. Hari ini kami umat-Mu boleh merayakan Paskah. Dan kami bersyukur ada firman-Mu yang menyapa kami. Biarlah kiranya melalui firman-Mu yang sudah kami dengar, itu boleh menuntun kami dalam perjalanan hidup kami ke depan, baik sebagai pribadi, sebagai keluarga, bahkan kami sebagai gereja-Mu di tengah-tengah kehidupan ini, bahkan kami sebagai bangsa. Tuhan, kami mohon kepadamu, tetaplah kiranya Engkau bersama dengan kami di tengah segala pergumulan, tantangan kehidupan yang kami hadapi dalam hidup ini. Pada hari ini, kami sebagai umat-Mu di tengah kami mensyukuri boleh merayakan Paskah. Kami berdoa untuk gereja Tuhan. Dimanapun Engkau telah hadirkan gereja-Mu, Engkau tetap memberkatinya, ia tetap senantiasa boleh berada di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Engkau berkati dalam persekutuan pelayanan kesaksiannya, walaupun di masa-masa seperti ini, gereja-Mu mengadakan persekutuan di tengah-tengah keluarga. Namun biarlah persekutuan keluarga itu boleh menjadi satu kekuatan bagi keluarga untuk menghadapi kehidupan ini. Kami berdoa juga untuk Majelis Sinode GPIB, Tuhan berkati di dalam pelayanannya, biarlah kiranya melalui tugas dan panggilan hidupnya, saudara-saudara kami Majelis Sinode dapat melaksanakan semuanya dengan baik. Kami berdoa juga untuk rekan-rekan para pendeta GPIB, Tuhan juga berkati di dalam pelayanan-pelayanannya. Kami berdoa bagi pemerintah, kami berdoa biarlah kiranya Tuhan tetap berikan hikmat, berikan kekuatan, berikan kesehatan di dalam mereka menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Apalagi di tengah-tengah situasi yang sedang kami hadapi saat ini, dengan merebaknya virus COVID-19 yang menjadi pergumulan bukan hanya di negeri kami,
tetapi menjadi pergumulan seluruh dunia. Karena itu ya Tuhan, berikanlah kepada pemerintah kami hikmat dan berikan mereka kemampuan menjalankan tugasnya. Kami berdoa pada saat ini untuk saudara-saudara kami, para medis yang menangani para pasien. Biarlah kiranya Tuhan juga berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan kemampuan menjalankan tugasnya. Biarlah kiranya melalui pelayanan yang mereka lakukan dengan tulus, dengan kesungguhan, banyak mereka yang mendapatkan kesembuhan. Tuhan, kami tetap berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Tuhan juga kiranya memberikan kesembuhan bagi mereka. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang berduka cita. Tuhan, sekiranya Engkau juga memberikan kekuatan dan tetap memberikan penghiburan bagi mereka yang berada dalam duka cita. Biarlah mereka tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Mereka tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan ada bersama di tengah pergumulan mereka. Kami berdoa pada hari ini secara khusus bagi Majelis Jemaat GPIB Silo bersama dengan seluruh jemaat Tuhan. Anugerahkan kesehatan dan kekuatan bagi kami semua. Lindungi kami Tuhan, biarlah kiranya kami tetap dapat berada dalam keadaan baik, diberkati, dilindungi, dijauhkan dari virus corona ini. Tuhan tolonglah, berkatilah persekutuan tiap-tiap keluarga, biarlah kiranya keluarga-keluarga tetap senantiasa bersyukur, memuji dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan. Kami berdoa juga untuk pekerjaan, usaha yang dijalankan oleh jemaat Tuhan. Tuhan berkati anak-anak kami yang mungkin saat ini sedang melaksanakan studinya dari rumah, tetapi Tuhan tetap menolong mereka. Berikan mereka kesehatan, jauhkan musibah mara bahaya, dan berikan mereka hikmat, berikan mereka kemampuan dapat menjalankan semua dengan baik. Masa depan anak-anak kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan yang menuntun menyertai hidup mereka. Di tengah segala pergumulan harapan itu, kami juga bersyukur untuk saudara-saudara kami yang boleh Tuhan tambahkan usia mereka di dalam kehidupan ini. Baik yang pada hari ini maupun dalam sepekan yang kami lalui. Tuhan anugerahkan umur panjang, kesehatan, dan jauhkanlah hal-hal yang tidak kami inginkan. Tapi Tuhan tetap pelihara mereka dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Tuhan yang menjaga dan memelihara mereka semua. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami. Dan kami juga serahkan doa kami pada hari ini. Karena semua ini kami bawa kepadamu hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kebangkitan Kristus memungkinkan kita memiliki hidup yang berarti. Itulah hidup yang mengasihi Allah dan sesama. Maka marilah kita mewujudkan kasih kepada Allah dan sesama melalui persembahan sukarela, guna pelayanan kasih dan keadilan.
Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk membawa persembahan syukur kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur karena kebangkitan Tuhan Yesus membuat hidup kami berarti lagi. Terimalah persembahan kami sebagai wujud kesediaan kami untuk mempersembahkan hidup yang berarti bagi sesama demi kemuliaan-Mu. Berkatilah hidup dan kerja layan kami dan jadikan kami saksi-saksi Kristus di dunia, agar melalui kami banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Warta Jemaat Hari Minggu Paskah 12 April 2020. Dalam rangka pelaksanaan panggilan dan pengutusan gereja membangun jemaat misioner, Majelis Jemaat mengingatkan seluruh warga jemaat akan tanggung jawabnya untuk ambil bagian aktif dalam kegiatan-kegiatan jemaat sebagaimana tercantum dalam Warta Jemaat. Kami hanya menginformasikan beberapa hal sebagai berikut. Bidang teologi. Selama masa pandemi corona, ibadah hari Minggu dan ibadah keluarga masih dilakukan lewat media online di akun YouTube Inforkom GPIB Jemaat Silo. 2. Bidang pembinaan dan pengembangan sumber daya insani dan peningkatan peran keluarga. Penundaan peneguhan CD baru. Peneguhan CD baru yang seharusnya dilaksanakan pada hari Minggu 5 April 2020 ditunda pelaksanaannya sampai ada pemberitahuan berikutnya. 3. Bidang pemberdayaan ekonomi gereja. Amplop perpuluhan, amplop syukur keluarga dapat dibawa pada setiap hari Minggu ke gereja atau ditransfer melalui rekening BRI GPIB Silo. 4. Bidang informasi komunikasi dan penelitian pengembangan. Berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, 1. Bapak Christian Tomasoa pada hari Jumat 27 Maret 2020 dalam usia 48 tahun, Jemaat Sektor Pelayanan 1, dan telah dimakamkan pada hari Sabtu 28 Maret 2020 di TPU Tegal Alur. 2. Bapak Penatua Rentinius Suknaveu pada hari Kamis 2 April 2020 dalam usia 69 tahun, Jemaat Sektor Pelayanan 4, dan telah dimakamkan pada hari Minggu 5 April 2020 di Kupang, NTT. Presbiter ke-6 Pelkat, warga jemaat dan karyawan kantor menyatakan turut seperasaan Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber penghiburan, menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Bapak Pendeta Yosef Aeng, para presbiter, diaken dan penatua yang bertugas, pemandu lagu, organis, pelayan multimedia, dan teknisi yang bertugas. Demikian warta minggu ini. Kiranya Roh Kudus menolong kita melaksanakan panggilan dan pengutusan gereja melalui hidup, kegiatan, dan karya kita bersama. Selamat hari Minggu dan selamat Paskah. Tuhan memberkati. Jemaat silakan berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu.
Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.